Nah, kemarin kan kita udah tuh membahas Samsung S23 versi basic dan Samsung S23 Plus. Kurang lengkap dong ya kalau kita nggak bahas yang seri ultimate dari Samsung S23 alias seri Ultra. Seperti yang udah kalian lihat di tanganku udah ada Samsung S23 Ultra dengan warna green tok. Green tok, warnanya green tok, green aja. Nggak tahu kenapa seri Samsung sekarang nama warnanya simple dan nggak terlalu banyak istilah. Terus apa isian dari Samsung S23 Ultra ini sama persis kayak si versi basic atau si versi plus? Masih menggunakan mesin yang sama dipakai pada seri sebelumnya yaitu S22 Ultra. Jadi bareng aku Handman kita akan review Samsung S23 Ultra hanya di channel Dansel Official. Tadi udah openingnya, nah sekarang di intisari video kali ini ya. Samsung S23 resmi resmi hadir di Indonesia dan menggantikan seri sebelumnya S22 Ultra versi ultimate dari Samsung. Jadi ini apa ya, versi premiumnya. Yaps. Desainnya apa ya, mirip-mirip kayak versi sebelumnya ya, si S22 Ultra. Jadi mirip banget kotaknya dengan siku yang mengkotak dan tajam untuk ujung-ujungnya. Yo iki apa rada lincip yo. Kurang friendly kalau dipegang tangan dan dimensi handphone ini termasuk versi yang paling apa ya, bongsor, paling gede. Jadi cukup hampir kurang enak di tangan. Tergantung orangnya sih, kalau tangannya gede ya enak-enak juga. Tapi kalau teman-teman yang apalagi cewek, biasanya kan cewek tangannya kecil tuh. Kalau menurut aku kurang cocok ya megang S23 dan tangan lembutnya itu kurang gimana gitu pegang S23 Ultra. Enaknya tuh pegang yang ini nih, yang versi plus atau si basicnya. Kalau aku sih cewek, aku kayaknya lebih rekomendasikan si versi basicnya. Jadi lebih enak aja gitu kalau melihatnya gitu. Nah untuk si versi ultranya ini cocok banget kalau dipegang laki-laki kantoran yang maskulin, yang keren, yang elegan. Nah pakai handphone ini, terus habis itu mungkin jam tangan yang keren tuh, yang model klasik, pegang ini, keren asli sumpah. Nah terus untuk frame atasnya ini flat, jadi mirip versi sebelumnya S22 flat, hampir bisa diberdirikan. Bisa nggak ya? Ya bisa diberdirikan. Jadi teman-teman bisa ya kalau gabut, tapi hati-hati ya bro, kalau apa jungkel apa ngeblak ya bahaya juga. Walaupun ini kacanya si casing belakangnya ini katanya ini adalah kaca Corning Gorilla Glass Victus 2. Jadi nggak cuma di depan doang kaca, tapi di belakang juga kaca. Dan si Samsung ini ngasih finishing yang ngedoff, soft, enak, sama kayak versi plus sama basicnya. Jadi sidik jari nggak akan nempel di sini, paling sedikin sama sidik saya nggak plesetan nih sedikin garing. Oke lanjut. Untuk versi sampingnya, si frame sampingnya ini dia rada nggak ngerounded. Jadi kalau aku pribadi suka yang versi S22 nya. Jadi ini curve-nya, layarnya ini lebih kerasa pas di samping ini. Sininya ini apa itu jenenge ketok banget. Jadi layarnya itu nampak di samping sini. Nah kalau yang ini framingnya lebih dominan. Nah tapi kelebihannya layarnya akan apa ya, meminimalisir benturan. Jadi pas lugur apa itu ini gak gampang kena benturan kayak gitu. Dan ya perlu dicatat juga ya, handphone semahal ini ya pastinya pakai perlindungan dong ya, dikasih casing, ojo dibeginikan aja, ditelanjangin sakno. Ditambah lagi nih benjolan kameranya, anjay benjolan. Di sini ada 5 benjolan
beda kayak yang versi plus sama basicnya, cuma 3 doang. Jadi di sini ada 5 boba kamera. Yang satunya tapi bukan kamera, yang ini adalah sensor infrared buat focusing kayak gitu. Nah terus ada lampu flash yang nggak ada apa ini jenenge framingnya, jadi polosan aja langsung menyatu sama casing bagian belakang, cover belakang. Nah untuk framingnya bagian kamera-kameranya ini dia menggunakan bahan kayaknya metal, jadi solid banget, terus cukup menjulang keluar kan. Nah untuk kameranya utamanya, untuk kamera utamanya ada 200 megapiksel wide dengan optical image stabilizer. Dia udah bisa multi detection dan dia memiliki ukuran 24 mm, jadi cukup wide. Nah ini kalau di iklannya katanya bisa sampai ngezoom ke bulan, ya namanya juga iklan lah ya, wajar gitu. Terus lanjut untuk kamera keduanya ya, yang ini adalah lensa periskop telefoto. Jadi dia kayak apa ya, versi telenya lebih menjauh. Dia juga udah ada optical image stabilizer, bisa zoom 3 kali sampai 10 kali optical zoom, dan focal length-nya dia di 230 mm. Kalau ya ini aku juga masih bertanya-tanya ya, kalau di kamera DSLR atau mirrorless kalau memiliki focal length 230 mm itu apa ya, si ukuran lensanya itu cukup panjang, kurang lebih segini lah, 270-200 itu segini. Nah sedangkan ini 230 mm itu cuma segini. Nah nggak tahu hitungannya dari mana, mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Terus lanjut lagi untuk kamera selanjutnya ada lensa telefoto lagi 10 megapiksel, udah ada optical image stabilizer juga. Untuk focal length-nya dia berada di 70 mm. Jadi kalau 70 mm itu juga termasuk tele, tapi ya gitu aneh gitu. Kalau buat teman-teman yang mungkin tahu fotografi dan sensor juga focal length mungkin akan bertanya-tanya 70 mm nya dari mana gitu. Terus lanjut lagi untuk lensa kamera selanjutnya ada 12 megapiksel ultra wide. Nah ini punya focal length 13 mm. 13 mm ya cukup wide juga, dan untuk kamera untuk focal length segitu cukup ngedistorsi ya, tapi masih enak dilihatnya, masih wajar. Kalau 8 mm itu udah masuk fish A kalau nggak salah. Nah untuk di sini tadi udah dijelaskan ada lensa laser autofocus. Nah kameranya dari Samsung S23 Ultra ini udah bisa merekam 8K 30 fps dan 4K 60 fps, jadi ya sama dengan versi plus dan basicnya gitu. Jadi ya teman-teman kalau pengen ngerekam dengan resolusi 8K itu ya bisa, tapi alangkah baiknya aku saranin jangan, soalnya ya buat apa 8K kita ngerekam video dengan format 8K terus nanti ngeditnya juga ngos-ngosan, device yang buat ngeditnya itu, terus habis itu belum lagi nanti habisnya memori internal, dia akan memakan cukup banyak memori internalnya kayak gitu ya. Mungkin seperlunya aja. Kalau aku sih saranku di 4K kalau dirasa pengen kualitas yang baik, atau bisa pakai Full HD aja, itu menurut aku udah cukup, udah bagus banget lah. Nah gitu. Oke lanjut lagi untuk kamera depannya. Kamera depannya ini memiliki 12 megapiksel wide. Nah dia juga udah bisa ngerekam 4K 60 fps. Jadi cukupan lah buat teman-teman ngevlog, mungkin TikTok kan. Terus habis itu lanjut lagi nih untuk layar depannya. Nah layarnya ini udah memiliki jenis Dynamic AMOLED. Nah tadi udah dijelaskan juga di depan kalau sudah terlindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus 2. Jadi udah Dynamic AMOLED, udah ada Corning Gorilla Glass Victus 2, jadi udah top chair lah ibaratnya ide. Terus dia udah memiliki refresh rate 120 Hz 1200 nits, jadi untuk scroll pastinya winnable. Nah terus untuk kecerahannya, untuk teman-teman yang mungkin suka bermain di outdoor, nggak perlu takut kalau takut sih enggak ya, jadi masih tetap kelihatan gitu kalau di tengah terik matahari di siang bolong gitu. Terus
selain itu Dynamic AMOLED pastinya fingerprint bisa ditanamkan di dalam layar gitu. Jadi nggak perlu ditaruh di bagian-bagian lainnya di belakang atau di tombol lain-lainnya lah. Biasanya kalau brand sebelah kan di samping apa ini namanya tombol on off, jadi bisa langsung di dalam layar. Terus si layarnya ini juga bisa always on display, jadi pas teman-teman tombolnya power ini dimatikan, bukan dimatikan mati kretes ya, tapi apa itu ngarani ngeslip, nah ditidurkan smartphone-nya, nanti dia masih bisa memunculkan notifikasi kayak jam dan beberapa notifikasi yang penting. Nah, terus lanjut lagi di bagian layarnya, dia memiliki bentang layar 6,8 inci 1440 kali 3080. Jadi apa ya, layarnya lebar banget ya. Ini aku bandingin sama versi plusnya. Nah, versi plusnya segini, versi ultranya segini. Jadi emang kelihatan banget gedenya. Dan tadi udah dikasih tahu kan 6,8 inci kurang 0,2 inci lagi. Ini udah hampir seukuran tab 7 inci. Tapi enggak apa ya, enggak gede-gede banget sih. Enggak kayak tab gitu loh. Masih enak, dikantongin juga masih enak, tapi rada aneh ya, rada mengganggu mungkin, apalagi dengan siku-sikunya yang lancip kayak gini. Jadi pas masuk ke kantong kayaknya rada kegesek-gesek gitu, kurang nyaman ya pastinya. Ini pantasnya ditaruh di pouch, jadi ada bag sendiri, ada tas sendiri, masukin sini, terus ini dipegang gini, enak banget, keren. Tapi kalau ini masuk ke kantong celana atau masuk ke kantong apa ya, saku baju bagian atas, itu kayaknya kurang masuk, kurang enak. Tapi kalau teman-teman pakai jas mungkin ya, bagi bapak-bapak atau om-om yang berduit, masukin ke dalam jasnya, seret gitu, enak kayak gitu. Nah, si Samsung S23 Ultra ini pastinya udah ada pen stylusnya, jadi mirip dengan pendahulunya S22. Dan apa ya sih, ini sebenarnya Samsung S yang meniru atau memplagiat si Note-nya. Ya, si Samsung emang aneh sih, kenapa kok nggak dibuat Galaxy Note Ultimate atau apalah, kenapa kok harus nyebrang ke S, aku juga belum tahu. Padahal keren loh kalau dipisah antara S sama Note, tapi kenapa Samsung malah mensuntik mati si Note ini dan menggantinya dengan Fold. Ya, itu permainan Samsung mungkin, atau permainan marketing mereka. Oke, balik lagi ke topik. Si Samsung S23 Ultra ini memiliki prosesor ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Nah, uniknya, rumornya katanya si Samsung ini memiliki apa ya, dia diberikan prosesor spesial yaitu 8 Gen 2 Plus, 8 Gen 2 Plus atau 8 Gen 2. Jadi ada dua rumor, ada yang ngomong 8 Gen 2 Plus, ada yang 8 Gen 2 aja. Nah, ini masih bertanya-tanya. Toh kan kita juga nggak bakalan tahu, kalau kita ngebongkar ini kita juga nggak tahu bedanya antara 8 Gen 2 dengan 8 Gen 2 Plus kayak gitu. Ya, cuman Samsung dan Qualcomm aja yang tahu perkara ini gitu. Oke, lanjut lagi untuk RAM-nya, dia dibekali dengan RAM 8GB. Nah, ini ada dua versi, 8GB dan 12GB. Jadi teman-teman tergantung mau yang mana, 8GB-nya atau yang 12GB-nya. Kalau buat aku sih 8GB aja udah cukup banget, udah mumpuni banget untuk sekelas apa ya, multitasking dan Android ya. Kita ngomongnya tentang Android. 8GB udah cukupan buat multitasking, main game, atau mungkin ngedit, terus buat scroll sosial media. 8GB udah cukup banget. Dan internalnya dia dimulai dari 256. Jadi bukan 128 lagi, tapi dimulai dari 256. 8GB RAM, internalnya 256. Nah, tapi kalau teman-teman ngambil yang versi 12GB itu dimulainya dari 512. Jadi setengah tera dan 1 terabyte. Jadi tergantung teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa aku kayaknya butuh multitasking yang apa ya, yang super ngebut, mungkin teman-teman bisa ngambil yang versi 12GB. Dan mungkin butuh penyimpanan yang super lega, bisa ngambil yang versi 1 terabyte. Dan by the way 1 terabyte itu wakeh banget rek, wis bingung ngarepe ngisi apa ya, otomatis kalian bisa seleluasa itu. Kalau ngambil yang 1 terabyte mau ngisi aplikasi model apa aja, enjoy gitu, tanpa memikirkan memori internal yang akan dimakan oleh aplikasi tersebut gitu. Lanjut lagi untuk Androidnya,
si Samsung S23 ini memiliki Android 13 dengan sentuhan One UI 5.1. Jadi udah pakai Android yang terbaru, pastinya dengan tampilan yang ciamik gitu. Ya, umumnya smartphone baru yang pakai Android baru gitu. Nah, terus sama seperti si Samsung S23 Plus dan basicnya, dia memiliki dual nano SIM card dengan eSIM di dalamnya. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan elektronik SIM card gitu, dan tanpa slot memori internal eksternal tambahan lagi. Ya begitulah, smartphone mahal makin mahal, nggak ada memori eksternalnya kayak gitu. Nah, terus si Samsung S23 ini juga mempunyai banyak sekali fitur. Salah satunya adalah Samsung DeX yang katanya ini, kalau orang-orang yang pernah nyoba ya, aku sendiri kebetulan belum pernah nyoba yang versi Samsung DeX-nya. Samsung DeX versi S23 Ultra dengan Samsung DeX dengan seri S23 Plus dan basicnya itu beda. Jadi ini lebih komplit katanya, lebih komplit gitu. Dia juga udah ada NFC, jadi teman-teman tinggal tempelin aja tuh kartu etol kalian. Terus pastinya udah 5G juga, dan juga di perlu dicatat juga ya, nggak semua lokasi bisa muncul 5G-nya. Jadi jangan ada yang protes ya kalau aku beli Samsung S23 kok nggak keluar 5G-nya. Ya lihat-lihat dulu, kalau kamu di tengah kota yang udah support dengan 5G, kemungkinan si jaringan 5G ini bisa nongol kayak gitu. Nah, untuk speakernya dia udah atas bawah, jadi udah stereo. Jadi teman-teman pastinya udah bisa merasakan aura EKG, soalnya udah dituning oleh EKG. Jadi suaranya pastinya gurih banget buat teman-teman dengerin musik, atau mungkin nonton film, atau mungkin teman-teman main game. Nah, tapi yang speaker bagian atasnya kayaknya yang sebelah sini ya, yang speaker atas ini. Nah, nggak enaknya pas teman-teman main game, otomatis speaker kedua ini akan ditebak, ditutupin gini. Ya rada mendem, nggak enak gimana gitu. Dan sayang sekali nggak ada jack 3,5. Kemarin pas unboxing juga udah aku jelaskan. Jadi di sini ada satu ruangan space, sebenarnya bisa diisi 3,5. Tapi kenapa? Ya smartphone mahal, mintanya pakai yang buds. Jadi pakai apa jenenge? Headset Bluetooth gitu. Terus pastinya si Samsung S23 Plus ini enggak salah dong. Pastinya si Samsung S23 Ultra ini udah terlindungi dengan IP68, sudah tersertifikasi tahan air. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau kecepatan air, ketumpahan air, atau mungkin kecemplung selama masih, kalau nggak salah, setengah meter. Jadi masih aman, dalam waktu 30 menit itu masih bisa dihandle oleh Samsung S23 Ultra ini. Nah, tapi ya seperti umumnya smartphone jangan kena air laut, soalnya mengandung garam dan bisa merusak komponen yang ada di smartphone itu. Kalau orang ngomongnya sih korosi kalau nggak salah. Nah, uniknya Samsung S23 Ultra ini mengklaim samping-samping frame-nya ini dia sudah terlindungi oleh armor aluminium frame. Jadi katanya udah tahan benturan dan tahan goresan. Jadi kalau amit-amit kebentur itu aman katanya, kebentur aman katanya. Tapi kalau bisa jangan pede, jangan terlalu pede naruh smartphone ini terus. Nah, jangan, sayang ya. Soalnya ya kan orang juga nggak tahu ya, mungkin itu gimmick buat naikin harga dari Samsungnya, kita juga nggak tahu. Yang jelas kalau bisa ya, kalau namanya kecelakaan nggak sengaja jatuh ya udahlah ya. Tapi kalau untuk goresan kayaknya harusnya sih digores, tetap kegores, tapi nggak sampai rusak kayak gitu ya, umumnya smartphone lah. Tapi kalau sampai tahan goresan dan tahan benturan kayaknya terlalu army banget ya, terlalu kuat banget ya kalau kejatuhan gini ayam. Jangan sampai kayak gitu ya, amit-amit gitu. Terus lanjut lagi untuk baterainya, dia udah dibekali dengan baterai kapasitasnya 5000 mAh. Jadi udah pas banget ukurannya Android, dan pastinya cukupan lah buat seharian nemenin kalian dengan layar yang gede kayak gini. Terus dia sudah Dynamic AMOLED, pastinya akan menguras
baterai cukup banyak dengan sensor-sensor yang ini. Sensornya banyak banget asli sumpah nih. Sensornya banyak. Jadi ya bakalan nyikat baterai banyak kayak gitu. Jadi kalau yang ini mungkin baterainya di bawahnya si Ultra ya wajar, soalnya layarnya kan nggak begitu gede. Terus sensornya kayaknya sama aja sih, tapi nggak tahu kenapa aku lebih prefer Android itu pakai baterai 5000 mAh. Di bawahnya itu kayaknya aku ragu bakalan kuat 1 hari atau gimana. Aku ragu aja sih, tapi ya bisa dibuktikan teman-teman kalau pengen nyoba yang versi plus atau basicnya dengan kapasitas baterai yang lebih kecil kayak gitu. Biasanya kalau smartphone mahal dia udah mengoptimalkan baterai dengan prosesornya. Jadi walaupun baterainya kecil tapi dia bisa memaksimalkan kinerja dari baterai dan prosesor itu kayak gitu. Nah, untuk kesimpulannya, si Samsung S23 Ultra ini apakah worth it, apakah bagus? Bagus sih bagus. Tapi apa ya, si S22 dengan S23 kalau aku pribadi kayaknya nggak perlu upgrade deh. Kalau aku udah punya S22 si 22 Ultra terus mau upgrade ke 23 Ultra, kayaknya bakal mikir 2-3 kali, kayaknya belum saatnya gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin dari brand sebelah atau mungkin belum pernah ngicipin si versi ultimate-nya dari Samsung, langsung nyikat S23 Ultra kayaknya cakep banget gitu. Soalnya S23 dengan S22 itu mirip banget, identik sama, cuman beberapa aja yang dirubah dan disempurnakan kayak gitu. Terus ya kalau yang versi basicnya dan plusnya emang kerasa banget bedanya. Kalau dibandingin sama smartphone sebelah, kayaknya Android ya, kita ngomonginnya Android ini udah paling best karena dia udah punya banyak kelebihan, salah satunya stylus. Nah, pen stylusnya ini juga banyak banget fiturnya, tadi belum tak jelaskan ya. Untuk yang stylusnya ini dia punya fitur kayak ya teman-teman pengen coret-coret tau lah ya, si Note dengan tab Samsung. Jadi teman-teman udah paham mungkin. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin penasaran sama Samsung S23 Ultra atau mungkin bingung mau meminang yang mana antara basic plus atau ultra, atau mungkin teman-teman mau upgrade dari 22 mau ke 23 pengennya yang ultra. Nah, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar nggak ketinggalan notifikasi dari kami. Dan sel pusat handphone dan laptop.